Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali lagi dalam edisi renungan hari ini. Saya berdoa dan percaya biar sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan saja ada menyertai kita semua dalam situasi apapun kita dan dimanapun kita berada. Dan pada kesempatan hari ini, renungan yang saya akan bawakan, saya beri judul Esensi Hidup Orang Percaya. Karena ketika saya renungkan Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi yang kita alami saat ini, ada beberapa poin yang begitu penting yang perlu kita perhatikan dan perlu kita renungkan. Dan yang pertama adalah waktu yang Tuhan beri itu begitu berharga. Nah, biar kita renungkan sama-sama, waktu ini adalah satu komoditas yang kita semua tidak bisa beli. Dan itu terus berjalan dan kita tidak bisa ulang waktu ini. Dan karena itu saya terus berdoa dan saya percaya juga biar Bapak Ibu semua kita sama-sama belajar untuk kita beroleh hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari yang kita punya. Karena terkadang kita tidak bisa mengapresiasi waktu dalam hal-hal seperti keluarga, kesehatan, pekerjaan, keuangan, dan lain sebagainya. Karena apa? Itu semua selalu tersedia. Kita tidak pernah kehilangan semuanya itu. Nah, dalam kesempatan, dalam situasi yang kita alami saat ini, kita akhirnya bisa menyadari bahwa waktu itu begitu pentingnya dan waktu begitu berharga. Dan kalau kita tidak bisa mengapresiasi semua itu, kita akhirnya taruh Tuhan bukan jadi prioritas utama lagi, tetapi Tuhan hanya sebagai satu aksesoris tambahan. Kita perlu Tuhan, kalau perlu Tuhan baru kita berdoa, kita perlu Tuhan baru kita menyembah Dia. Nah, makanya mungkin gampang buat kita pada saat kita tidak punya, pada saat kita susah, kita untuk menyembah, kita untuk berdoa. Tetapi pada saat kita diberkati, pada saat kita punya segalanya, akhirnya sepertinya waktu itu terlalu berharga untuk kita pakai untuk menyembah Dia. Padahal yang juga yang kasih berkat dan semua yang kita punya saat ini pun dari Dia. Makanya di Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kita semua hidup di zaman kasih karunia Bapak Ibu Saudara semuanya, ada kesempatan yang Tuhan beri sebagai imamat rajani. Mari kita semua pakai dengan baik dan dengan bijaksana. Mari semua kita fokus kepada hal-hal yang Tuhan kehendaki dan bukan hanya kepada kepentingan kita sendiri. Mungkin sebelumnya kita sibuk mengurus program-program kehidupan pribadi kita, tapi kita pun lupa bahwa Tuhan juga punya agenda yang lebih baik buat kehidupan kita. Mari kita pakai hidup ini jadi berkat dan dipakai sesuai dengan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita. Dan juga mungkin ada yang bilang, aduh saya masih muda, masih jauh umur saya. Jangan bilang saya masih muda dan waktu saya masih lama. Itu karena tidak ada yang pernah tahu. Pada saat situasi seperti ini pun, situasi pandemi ini pun menyerang bukan hanya orang tua, tetapi orang muda, anak-anak, dan semuanya. Semua golongan, mau kaya, miskin, muda, tua, semuanya. Karena itu, mari kita hari ini belajar. Bukan masalah waktu lagi, bukan masalah saya masih muda, tapi ketika kita punya kesempatan, mari kita berikan hidup kita dan pakai kesempatan yang ada untuk jadi dampak, untuk bersaksi. Karena seperti yang 1 Timotius 4 ayat 12 katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Di dalam apa? Yang pertama, perkataan. Apa yang keluar dari mulut ini, biar semuanya isinya adalah firman dan yang keluar adalah ucapan syukur. Yang kedua adalah tingkah laku dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menjalani hidup ini, lifestyle kerajaan surga yang kita hidupi. Misalnya kalau kita disakiti, kalau kita direndahkan, bukan kita yang membalas, karena kita tahu bahwa pembalasan cuma hanya Tuhan. Dan yang ketiga, dalam kasihnya kita bukan cuma hanya dalam perkataan, tetapi dalam perbuatan. Not only in words, but in action. Dan kasihnya kita mestinya adalah tanpa syarat. Agape, seperti kasihnya Tuhan kepada kita.
Dan yang keempat, dalam kesetiaan kita, yaitu bicara komitmen dalam satu pernikahan, dalam satu hubungan juga. Ini adalah satu komitmen yang kita harus pegang. Mazmur 119 ayat 11 bilang, dalam hatiku aku menyimpan janjimu Tuhan, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Karena kita semua tahu bahwa kita semua telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Mari kita sama-sama pikirkan semua hal-hal yang di atas, bukan lagi hal-hal yang di bumi ini. Perkara yang di atas apa? Bicara masalah hal-hal yang tidak kelihatan, yang apa yang dianggap kebodohan buat manusia, karena mereka tidak mengenal Allah. Karena itu tugas kita hari ini, untuk memperkenalkan Kristus kepada orang-orang di luar, supaya mereka juga pun mengenal siapa Dia dan begitu baiknya Dia. Jadi saksi dimanapun kita berada. Seperti yang firman Tuhan katakan bahwa domba di tengah-tengah serigala. Tapi problemnya saudara, seringkali kita sebagai domba lebih suka di tengah kawanan domba karena begitu nyamannya. Tapi hari ini Tuhan panggil, kamu adalah seperti domba di tengah-tengah serigala, dan kamu akan bersaksi di situ. Mungkin situasinya tidak enak, mungkin surroundingnya juga begitu menggetarkan, begitu menakutkan, tapi Tuhan beserta dengan kita semua. Jadi kita tidak perlu takut. Dan kita mesti mengerti bahwa gereja, bicara masalah persekutuan orang-orang percaya, adalah sebenarnya ibarat bengkel yang memperbaiki manusia-manusia yang rusak. Sebenarnya gereja itu bukan showroom untuk memamerkan kesucian kita. Di luar gereja itu showroom kita yang sebenarnya. Tapi di dalam gereja, dalam satu persekutuan orang-orang percaya, di sini kita dibentuk, di sini kita diasah, di sini kita belajar akan firman Tuhan. Dan yang kedua, saudara, poin yang kedua, kalau tadi yang pertama tentang waktu yang berharga, yang kedua adalah dalam situasi seperti ini, bicara masalah tubuh Kristus. Kalau saudara bayangkan bahwa ketika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh pun ikut sakit. Nah, ini bicara masalah tubuh Kristus yang hari-hari ini ada bagi orang-orang percaya, dalam persekutuan orang-orang percaya. Bagaimana kita harusnya saling encourage satu sama lain, saling membangun satu sama lain. Kita jangan lagi menghakimi, kita jangan lagi menuduh satu sama lain. Kenapa? 1 Korintus 12 ayat 26 dikatakan bahwa karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Nah, bagaimana? Mari kita merenungkan hal ini dan mari kita bangun satu sama lain, bukan saling menjatuhkan. Karena di saat-saat seperti ini butuh kita semua adalah bersatu padu, yaitu dalam unity, bekerja bersama-sama, mengemban tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita untuk memberitakan kabar Injil, kabar baik ini kepada semua orang, supaya orang pun datang mengenal Dia, supaya orang pun punya pengharapan. Hari-hari ini mungkin di situasi ini orang nggak punya pengharapan. Nah, ini tugas kita hari itu, membawa pengharapan itu kepada mereka. Kita percaya dengan berdoa, bahwa kita percaya bahwa mujizat kesembuhan pasti terjadi. Kita berdoa untuk semua pemerintah yang ada dan semua kebijakan yang ada untuk memang benar-benar membawa semua ini, membawa kita semua kepada satu keadaan yang lebih baik, dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat, bukan rencana kecelakaan bagi setiap kehidupan kita. Dan karena itu saudara, kalau kita bicara masalah doa, di Yakobus 5 ayat 16 katakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di sini dikatakan bahwa saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Kita kata saling bicara masalah kesatuan, bicara masalah corporate, itu corporate prayer, ada kuasa dalam kesatuan doa. Nah, di sini saudara dibilang bahwa doa orang yang benar, bukan doa orang yang baik, saudara. Orang yang baik menyenangkan hati semua orang, apapun harganya, walaupun salah, tapi biar orang senang. Tapi orang yang benar, orang yang hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau di sini ceritakan juga di Yakobus 5 ayat selanjutnya adalah Elia dan manusia biasa seperti kita, sama saudara. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Dan Elia sama seperti kita manusia biasa. Karena itu jangan remehkan doa-doa saudara, jangan remehkan doa-doa orang biasa. Tapi kalau dengan sungguh sesuatu yang besar pasti terjadi.
Dan di ayat 18 pun dikatakan, lalu ia berdoa pula dan langit pun menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh minta bantuan pastor, pendeta untuk minta tolong untuk berdoa untuk pergumulan kita. Mereka juga punya anointing, divine anointing, untuk memberikan kita juga direction and guidance kemana kita harus pergi. Tapi doa-doa yang kita punya, yang kita panjatkan dengan sungguh, itu pun sama besar kuasanya. Karena itu saudara, mari kita sama-sama juga berdoa dan percaya bahwa doa kita juga berkuasa dan mampu untuk membuat sesuatu yang besar terjadi. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah mundur untuk terus berdoa. Dan hal yang ketiga yang saya renungkan juga di situasi ini adalah bahwa sebenarnya kita semua tidak mampu tanpa Yesus. COVID-19 hari ini menyerang hal yang paling esensi dalam kehidupan kita, yaitu adalah menyerang di bagian paru-paru, dan itu menghambat satu pernapasan. Di sini mengajarkan kita bahwa hal yang paling esensi dari seorang manusia adalah pernapasannya. Tiap hari dia bernafas, dia butuh oksigen yang masuk untuk membantu semua sirkulasi udara dan sirkulasi peredaran darah yang ada. Dan itu yang diserang hari ini. Apa yang saya renungkan di sini, saudara? Yohanes 10:10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup yang dibilang di sini bukan bios, yaitu fisik atau jasmani atau sifat yang sementara atau tidak kekal. Bios bicara masalah kita makan, kita kenyang, kita berkembang biak, kita bertahan hidup, kemudian mati. That's it, gitu aja. Tapi hidup yang Tuhan maksud di sini, yang firman Tuhan maksud adalah Zoe, yaitu breath of life. Hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup yang sifatnya kekal. Itu bicara hidup orang percaya hari-hari ini yang apa? Yang dalam kemaksimalan kapasitas, yang berkelimpahan sesuai dengan blueprint yang Tuhan sudah buat untuk manusia sebagai manusia yang baru dalam Kristus. 2 Korintus 5:17 bilang, jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, kita tinggalkan kehidupan lama, dan yang baru sudah datang. Mari kita, karena kita dilahirkan bukan dari lagi benih yang fana, tapi dari benih yang kekal, yaitu firman Tuhan yang hidup. Nah, mari sama-sama mari kita kembali seperti awalnya sebelum manusia jatuh dalam dosa. Itu kita kembali kepada kasih yang mula-mula itu, kasih kepada Bapa itu. Mari kita lebih rindu lagi akan Tuhan. Dalam semuanya ini, kalau kita bilang Tuhan, dari kita belajar untuk kita lebih rindu sama Tuhan, saudara, Tuhan lebih rindu lagi akan kita. Mari kita sama-sama lebih kenal Dia lewat apa? Firman Tuhan, lewat penyembahan kita. Penyembahan bukan hanya bicara masalah nyanyi pada saat di gereja satu minggu, satu kali seminggu gitu. Tapi bicara masalah hari demi hari, bagaimana kita hidupi hidup kita. Itu penyembahan kita di tempat pekerjaan, di komunitas kita, di keluarga, dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan seperti itu Tuhan, itulah penyembahan kita yang menjadi satu dupa yang harum buat Dia. Mari kita, kalau kita mungkin dalam situasi seperti ini, kita mulai lagi, kembali lagi, mari kita lebih banyak baca, kita lebih banyak doa, kita lebih banyak lagi menyembah. Kalau kita pikir dari semuanya itu supaya Tuhan lebih sayang kepada kita, salah, saudara. Tuhan sudah sayang, Dia sudah mati buat kita waktu kita masih berdosa. Tapi dari semuanya ini, ketika kita lebih lagi baca firman, ketika kita lebih lagi doa, ketika kita lebih lagi menyembah, itu membuat kita lebih sayang sama Dia. Mari kita sama-sama, semua daripada kita di generasi ini, kita bangkit dan kita bersaksi. Karena buat saya, bahwa kita bersaksi bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas pelayan-pelayan Tuhan yang ada, para leader di gereja, tapi setiap daripada kita ini dipanggil untuk menjadi saksinya, bahwa mimbar kita lebih besar bukan hanya di pulpit, tapi di luar sana. Di luar sana ketika kita harus menghadapi situasi-situasi yang pelik mungkin, tapi di situ kita bisa jadi berkat dan bisa jadi saksi. Nah, saudara, mungkin kita dalam satu situasi dan satu musim yang
bukan bicara lagi masalah peperangan fisik atau darah dan daging, karena kita dalam satu situasi, satu musim di mana kita dalam satu elevated spiritual battle, satu peperangan rohani yang begitu luar biasa. Dan saya ingat saudara di Yosua pasal 6, di sini kalau di situ Israel itu bicara selalu tentang perang secara fisik dan mereka selalu menang. Dan tapi satu hal ini di Yosua pasal 6 ini ada satu yang berbeda, peperangan yang berbeda, karena peperangan di tembok Yeriko ini adalah bukan peperangan secara fisik yang mereka selama ini lakukan, tetapi ini bicara peperangan dengan penyembahan yang membawa mujizat yang tidak lazim. Ya, perang Jericho, bicara masalah Jericho yaitu benteng pertahanan. Pada saat kita ketemu masalah yang besar, mari kita semua tidak pakai cara-cara yang lama. Mungkin kita tahu selama ini bagaimana cara menyelesaikan sesuatu, karena kita sudah begitu terbiasa untuk hal itu. Sama dengan Israel, mereka tahu dengan peperangan fisik, tapi Tuhan sedang ajar sesuatu yang baru, yaitu dengan peperangan dengan penyembahan. Nah, ini sesuatu yang baru, saudara. Tuhan sedang bawa kita ke dimensi yang baru. Nah, mari kita sama-sama belajar dalam situasi dan musim yang seperti ini. Kita dalam satu elevated spiritual battle, satu peperangan rohani yang baru. Makanya cara dan taktik, strategi yang kita pakai pun dengan sesuatu yang baru, yaitu dengan penyembahan, bukan lagi dengan secara fisik atau secara hal-hal yang kita dulu tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Di sini tidak ada yang bisa punya kekuatan untuk bisa menyelesaikan pandemi ini. Semua orang pun angkat tangan. Tetapi dari sini kita tahu bahwa Tuhan punya kuasa, Tuhan punya rencana besar buat setiap kehidupan kita, dan kita lihat bahwa ketika kita berperang lewat caranya Tuhan, pakai caranya Tuhan, yaitu lewat penyembahan, kita akan lihat mujizat yang tidak lazim akan terjadi buat kita semua. Dan saya mau tutup dengan ini, saudara. Saya teringat seperti seorang anak yang hilang, yaitu anak bungsu yang hilang, the prodigal son. Di saat-saat seperti ini, saya pikir penting buat kita untuk setiap kita kembali merenungkan seperti anak yang sudah pergi jauh, yang mungkin sibuk dengan kegiatan, aktivitas, dan kehidupannya sendiri, kehidupan pribadinya, dan dia lupa akan bapaknya. Dia pergi begitu jauh, dan saya pikir perlu untuk setiap kita di musim ini untuk kita kembali pulang. Gitu. Kembali pulang kepada kasihnya Bapa, kepada kasih semula itu. Karena kita lihat kalau dalam kejadian ini kita mengerti bahwa di luar sana, di dunia yang begitu jahatnya, itu anak ini tidak bisa punya apa-apa lagi. Itu semuanya habis karena kelaparan, karena semua yang terjadi membuat dia tidak bisa tidak bisa makan, dan mereka hidupnya begitu susah. Dan mari kita mengerti dalam hal ini bahwa di luar Tuhan kita nggak punya jaminan, kita nggak akan mampu, saudara. Di luar Tuhan tidak ada jaminan kehidupan, keselamatan, kesehatan, semuanya. Karena semuanya hanya fana. Apa yang dalam dunia ini hanya temporary. Tapi yang ada dalam firman Tuhan, ada dalam Tuhan, yaitulah kehidupan dan kekekalan. Karena itu, makanya saudara, istilahnya kalau jangan cari air di dunia ini yang cuma sebesar ember, daripada kita sementara di rumah Bapa kita ada air terjun yang begitu luas, yang begitu hebatnya, yang tanpa batas di rumah Bapa. Karena itu, walaupun kita sudah hancur-hancuran seperti anak ini yang mungkin sudah hancur dan sudah pergi terlalu jauh, tapi pun Bapa punya hati untuk anak bungsu ini. Dan mari kita sama-sama kembali kepada kasih itu yang melambung. Dan mungkin kita berpikir bahwa banyak orang berpikir hanya anak bungsu ini yang hilang, yaitu yang sudah pergi jauh, yang sudah menghabiskan semuanya, yang sudah hidup hancur-hancuran, dan hanya anak ini yang hilang. Tetapi saudara, anak sulung pun hilang sebenarnya dan perlu pulang. Karena apa? Pada waktu ia tahu adiknya kembali pulang, dia berdiri di luar dan dia marah, dan dia pun tidak mau masuk. Dan ini bicara masalah untuk orang-orang yang selama ini mungkin dalam gereja, yang merasa dirinya udah cukup rohani karena sudah ikut semua program gereja, Pak Pendeta, sudah ikut semua apa yang ikut ibadah kebaktian dari hari Minggu sampai Minggu lagi, semua udah ikut gitu. Dan merasa itu semua sudah cukup. Tapi yang akhirnya kembali pada saat orang berdosa kembali ke gereja,
bahwa orang itu dicaci maki habis-habisan, berpikir bahwa mereka sebenarnya nggak layak orang berdosa itu. Dan kenapa mungkin Tuhan lebih sayang sama orang-orang seperti itu? Dan kenapa Bapa lebih sayang kepada adiknya? Dan satu hal ini yang begitu mirisnya ketika anak sulung berkata, selama ini aku melayani Engkau Tuhan, aku sudah ikut Engkau selama ini, tapi saya pun tidak pernah dipestakan. Yang ini jadi perenungan buat kita, yaitu mungkin juga buat orang-orang yang masih sibuk urusi agenda hidupnya masing-masing. Sibuk dengan memuliakan dirinya sendiri daripada memuliakan Tuhan. Dia pikir dengan dia berada di gereja dan dia tidak kemana-mana, makanya anak sulung pun ini pikir tidak perlu pulang karena dia tidak kemana-mana. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan juga punya hati untuk orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang religius mungkin. Bahwa Bapa juga punya hati untuk orang-orang seperti ini. Dan di sini Bapak katakan bahwa semua yang aku punya, kamu pun punya. Jadi pada saat tidak dipestakan itu berarti bahwa apa yang selama ini ada padaku itu pun milikmu. Nah makanya saudara, jangan sampai kita semua menjadi munafik, karena pun banyak orang-orang di gereja yang perlu pulang sebenarnya. Mungkin secara jarak kita nggak jauh, mungkin secara jarak ya kita tetap masih dalam gereja. Tapi mari kita untuk anak sulung ini, sebagai kalau kita renungkan sebagai untuk anak sulung ini, mari kita kembali pulang ke hatinya Bapa. Mungkin secara sejarah enggak, bukan bicara masalah tempat, tapi pulang bicara masalah come back to his heart. Karena come back home bicara masalah where his heart is, di mana hatinya ada. Nah saudara, dan biar ini menjadi satu renungan kita sama-sama, untuk kembali kepada kasihnya, kembali kepada kasih yang mula-mula, kembali pulang kepada hatinya Bapa. Di tengah situasi seperti ini waktunya saudara, untuk kita merenungkan semua ini. Dan tadi ada beberapa poin, yaitu sekitar 4 poin yang saya ulangi lagi. Yang pertama tentang bicara masalah waktu yang begitu esensi, yang begitu berharga, yang Tuhan kasih buat kita hari ini. Mari kita berlaku bijaksana, supaya kita hidupi hidup kita benar dan berkenan kepada Dia. Yang kedua adalah bicara masalah pentingnya satu tubuh Kristus dalam situasi ini. Mari kita sama-sama unity, mari sama-sama kita bersatu dalam corporate prayer, dalam corporate fellowship, untuk sama-sama membangun satu sama lain, supaya kita sama-sama bisa keluar menjadi orang-orang yang menang dari situasi seperti ini. Dan yang ketiga adalah kita tidak mampu tanpa Yesus. Kita tidak pernah mampu saudara, bahwa apa yang dunia tawarkan hari ini hanya sementara, tapi yang ditawarkan firman Tuhan lah sifatnya hidup, yaitu Zoe, itu bread of life, dan sifatnya kekal. Dan yang keempat saudara, mari sama-sama kita kembali bukan hanya untuk anak-anak bungsu yang sudah hancur-hancuran, tetapi untuk juga anak sulung yang perlu pulang, yang merasa dirinya sudah dalam gereja sudah lama, tapi mungkin masih sakit hati, masih baper, masih tidak bisa mengampuni. Mari kita belajar seperti anak bungsu. Kalau kita memang sudah jauh, mari kita pulang ke rumah Bapa. Dan seperti anak sulung yang memang sudah di rumah, tapi juga pulang ke hatinya Bapa. Biar renungan hari ini kita memberkati kita semua dimanapun kita berada, dan biar Tuhan Yesus menyertai kita semua. Apapun yang terjadi, Tuhan merancangkan kebaikan buat kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.